Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan sharing materi tentang spermatofita. Khusus untuk pembahasan kali ini kita akan mendiskusikan tentang angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu karakteristik dari angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Karakteristik yang pertama dari angiospermae adalah perawakan berupa pohon, perdu, semak, merambat, dan herba atau ternak. Karakteristik yang kedua adalah daun angiospermae pipih dan lebar. Karakteristik yang ketiga dari angiospermae adalah tulang daun menyirip, menjari, melengkung atau sejajar. Kemudian karakteristik dari angiospermae yang keempat adalah mempunyai bunga yang sejati. Oleh sebab itu, kelompok angiospermae biasa disebut dengan anthophyta atau tumbuhan berbunga. Karakteristik yang kelima dari angiospermae adalah bakal biji tertutup oleh bakal buah, sehingga bakal biji tidak tampak dari luar. Kemudian klasifikasi dari angiospermae terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah monokotil dan yang kedua adalah dikotil. Selanjutnya kita akan melihat perbedaan antara dikotil dan monokotil. Pertama dilihat dari kotiledon. Dikotil berkeping biji 2, sedangkan monokotil berkeping biji 1. Selanjutnya sistem perakaran untuk dikotil adalah akar tunggang, kemudian monokotil akar serabut. Selanjutnya kita melihat berkas pengangkut pada batang dikotil dan monokotil. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran, sedangkan pada monokotil berkas pengangkut tersebar. Kemudian tulang daun. Untuk tulang daun dikotil adalah menyirip atau menjari, sedangkan tulang daun pada monokotil adalah sejajar atau melengkung. Kemudian kita akan melihat jumlah daun mahkota bunga. Pada dikotil, daun mahkota berjumlah 4 atau 5 atau kelipatannya. Sedangkan pada monokotil, jumlah daun mahkota adalah 3 atau kelipatannya. Berikut ini beberapa contoh kelompok dikotil. Yang pertama adalah kelompok komposite, misalnya Helianthus annus. Kemudian yang kedua adalah Rosaceae, misalnya adalah Malus silvestris. Kemudian Solanaceae, contohnya adalah Solanum tuberosum. Sekarang kita akan melihat contoh kelompok monokotil. Yang pertama misalnya kelompok Palmae, contohnya adalah Cocos nugifera. Kemudian yang kedua adalah Orchidaceae, misalnya adalah Cattleya. Dan yang ketiga adalah Gramineae, misalnya adalah Oryza sativa. Selanjutnya kita akan membahas pembuahan ganda pada angiospermae. Kita mulai dari sporofit dewasa yang bersifat diploid. Sporofit dewasa ini bisa menghasilkan bunga yang bersifat diploid. Pada bunga terdapat putik yang bersifat diploid dan juga benang sari yang juga bersifat diploid. Pada putik terdapat bakal biji. Kemudian pada bakal biji terdapat megasporangium yang bersifat diploid. Sedangkan pada benang sari terdapat mikrosporangium atau kotak sari yang juga bersifat diploid. Pada megasporangium terdapat sel induk megaspora yang bersifat diploid.
Kemudian pada mikrosporangium terdapat sel induk mikrospora yang juga bersifat diploid. Selanjutnya, sel induk megaspora mengalami pembelahan meiosis sehingga menghasilkan megaspora yang bersifat haploid. Demikian juga sel induk mikrospora mengalami proses pembelahan meiosis sehingga menghasilkan mikrospora yang bersifat haploid. Pada akhirnya, megaspora menghasilkan kantung lembaga yang bersifat haploid, sedangkan mikrospora akan berkembang menjadi serbuk sari yang juga bersifat haploid. IKLS adalah inti kandung lembaga sekunder yang bersifat diploid, sedangkan ovum bersifat haploid. Selanjutnya, serbuk sari akan berkembang menghasilkan buluh serbuk yang bersifat haploid. Pada buluh serbuk ini terdapat inti generatif atau inti sperma. Inti sperma ini juga bersifat haploid. Ketika terjadi fertilisasi antara sperma yang bersifat haploid dengan IKLS yang bersifat diploid akan menghasilkan endosperm yang bersifat triploid. Endosperm ini berperan sebagai cadangan makanan. Selanjutnya juga terjadi fertilisasi antara inti generatif atau sperma yang bersifat haploid dengan ovum yang bersifat haploid, menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Zigot ini kemudian tumbuh dan berkembang menghasilkan embrio yang bersifat diploid. Selanjutnya, embrio tumbuh dan berkembang menghasilkan sporofit muda yang bersifat diploid. Dan akhirnya sporofit muda ini tumbuh dan berkembang menghasilkan sporofit dewasa yang bisa menghasilkan bunga kembali. Dari penjelasan ini kita bisa melihat terjadi dua kali proses fertilisasi. Yang pertama adalah inti generatif atau sperma dengan ovum menghasilkan zigot, dan yang kedua adalah inti generatif atau sperma dengan IKLS menghasilkan endosperm. Karena proses fertilisasi terjadi dua kali, maka pembuahan ini disebut dengan pembuahan ganda atau double fertilization. Selanjutnya kita akan melihat perbandingan antara gimnosperme dan angiosperme. Pertama, kita akan membandingkan perawakan. Pada gimnosperme, perawakan dapat berupa pohon ataupun perdu. Sedangkan pada angiosperme, perawakan dapat berupa pohon, perdu maupun herba. Yang kedua adalah akar. Pada gimnosperme berupa akar tunggang. Kemudian pada angiosperme, sistem perakaran berupa akar tunggang maupun akar serabut. Yang ketiga adalah batang. Batang pada gimnosperme berkambium, tipe monopodial. Kemudian pada angiosperme, batang bisa saja terdapat kambium maupun tidak terdapat kambium, tipe monopodial maupun simpodial. Kemudian yang keempat, penghasil biji. Pada gimnosperme, penghasil biji adalah strobilus, sedangkan pada angiosperme, penghasil biji adalah bunga. Selanjutnya yang kelima adalah daun. Pada gimnosperme berupa daun tunggal, sedangkan angiosperme berupa daun tunggal maupun majemuk. Yang keenam adalah penyerbukan. Pada gimnosperme, penyerbukan adalah menempelnya serbuk sari pada mikropil atau liang bakal biji. Sedangkan pada angiosperme, penyerbukan adalah menempelnya serbuk sari pada kepala butik. Dan yang ketujuh adalah pembuahan. Pada gimnosperme terjadi pembuahan tunggal, sedangkan pada angiosperme terjadi pembuahan ganda. Demikian pembahasan tentang angiosperme atau tumbuhan biji tertutup. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.